Buku ini menjelaskan mengenai manajemen perubahan dan strategi bisnis korporasi. Buku ini berisi mengenai teori, studi kasus, dan implementasi yang sukses. Manajemen perubahan dan strategi bisnis koperasi merupakan aspek penting bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan persaingan sebagai suatu seni dan ilmu yang bertujuan untuk menganalisis dinamika ekspektasi pasar yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang melalui perumusan berbagai alternatif opsi strategis. Di pasar tenaga kerja saat ini menjadi contoh yang paling kompetitif. Ada 3.000 lowongan pekerjaan yang diserbu oleh 10.000 pencari kerja. Nah, ini menjadi contoh yang paling konkret karena jika kita tidak mau melakukan perubahan atau ragu dalam menghadapi tantangan, kita akan langsung tertinggal walaupun itu hanya persaingan dalam negeri saja. Ada 3 alasan mengapa orang takut mengalami perubahan. Yang pertama, hal yang sering kita ungkapkan, yaitu rasa takut. Yang kedua, hal yang sering kita dengar, yaitu resiko. Dan yang ketiga, perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Adapun cara melakukan perubahan menurut Nicholas Morgan, yang pertama, pemahaman banyaknya ide di sekitar kita merupakan langkah awal untuk maju. Yang kedua, membangun jaringan seluas mungkin untuk mengumpulkan ide dalam melakukan perubahan. Tahapan dalam perubahan. Yang pertama, identifikasi perubahan. Yang kedua, perencanaan perubahan. Yang ketiga, implementasi perubahan. Dan yang keempat, evaluasi perubahan. Kepemimpinan menurut Robin 2002 adalah kapasitas untuk membujuk individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Karena kepemimpinan bukan jabatan, melainkan bagaimana cara agar bawahan mendukung kita. Peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan strategis. Yang pertama, menciptakan hubungan kerja yang efektif. Yang kedua, memimpin dengan contoh. Yang ketiga, pergeseran fungsi manajemen. Keempat, mempengaruhi orang lain. Yang kelima, mengembangkan teamwork. Yang keenam, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, membangun komitmen. Dan yang terakhir, visi dan misi korporasi. Daya saing korporasi. Menurut Mohadi 2007, daya saing perusahaan dapat dilihat dari segi biaya, kualitas, waktu penyerahan, dan kemampuan dalam beradaptasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan yaitu ada lokasi, harga, pelayanan, mutu atau kualitas, dan yang terakhir ada promosi. Kemudian ada cara mengidentifikasi persaingan itu sendiri. Yang pertama ada persaingan formal, yang kedua ada persaingan merek berkembang, yang ketiga ada persaingan industri, dan yang terakhir ada persaingan generik yang memandang persaingan itu sendiri menjadi fiktif. Strategi peningkatan daya saing menurut Kotler 2014 adalah dengan mengembangkan koneksi klien berdasarkan dengan nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan itu sendiri. Langkah-langkah dalam perencanaan personalia untuk meningkatkan bisnis lebih kompetitif. Yang pertama, strategis. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi, review, dan assessment. Kinerja korporasi. Manajemen korporasi adalah manajemen puncak yang mengelola strategi bisnis berfokus pada biaya, layanan, dan produk, serta mengawasi metrik kinerja 10-30%, serta mengevaluasi kinerja karyawan melalui sistem delegasi top and down dengan laporan akuntabilitas. Dalam kinerja korporasi terdapat 9 konsep dasar, yaitu strategi fokus, mengembangkan dan mempraktikkan rencana pendekatan top and down, arsitektur teknologi, struktur organisasi, arsitektur proses, kartu skor perusahaan, proses perencanaan bisnis, proses pengukuran kinerja, manajemen, dan proses pengukuran kinerja individu. Kinerja korporasi menggunakan metrik KPI perusahaan sehingga perusahaan dapat melihat hasil kinerja keberhasilan karyawan dalam sistem bulanan, triwulan, semesteran, serta tahunan dan disinkronasikan dengan kinerja keberhasilan masing-masing karyawan. Tanggung jawab sosial korporasi terdapat konsep dasar yaitu program CSR yang melalui kegiatan sosial berisi norma masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan dalam pembangunan. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku karya Afzil Ramadian dapat dijadikan sumber referensi berharga bagi perusahaan, pemerintah, dan akademisi yang ingin memahami serta mengatur atau mengelola perubahan strategis di tingkat korporasi. Buku Metode Penelitian Bisnis karya Profesor Dr. Muhammad Rizan SEMM beserta Dr. Agung Wahyu Handaru
STMM dan juga berkolaborasi dengan Dr. Afzal Ramadian STM MTR. Ini mempelajari dan menjelaskan pengertian penelitian ilmiah, menjelaskan pentingnya penelitian bagi manajer perusahaan, dan juga menjelaskan berbagai jenis penelitian. Dan buku ini juga mendiskusikan perbedaan konsultan penelitian internal dan eksternal, dan juga menjelaskan etika dalam penelitian bisnis. Yuk semuanya untuk diadopsi buku ini, dan juga jangan lupa budayakan literasi. Pengalaman selama diajar dengan Pak Abzil sangat menyenangkan, seru, dan bahkan banyak experience baru yang Pak Abzil berikan kepada kita, khususnya pada mahasiswa yang lain. Kedepannya semoga Pak Abzil sukses terus, makin betah mengajar di Unida, dan juga semoga ilmu yang Pak Abzil berikan kepada kita bisa kita terapkan di kemudian hari. Sukses terus Pak, semangat! Halo, sahabat pembaca. Kali ini kita akan mengulas 2 karya luar biasa dari Dr. Afzal Ramadian. Buku-buku ini mengangkat tema yang sangat relevan dengan tantangan zaman kita, yaitu kepemimpinan nasional, berkompeten dan pengelolaan perikanan perairan darat di Indonesia. Yuk, simak ulasannya sampai selesai. Buku pertama, Kepemimpinan Nasional Berkompeten, membahas konsep kepemimpinan yang sangat relevan untuk membangun bangsa. Ditulis dengan gaya yang mendalam namun tetap mudah dipahami. Buku ini menawarkan wawasan tentang bagaimana pemimpin nasional dapat menghadapi kompleksitas zaman modern. Beralih ke buku kedua, Pengelolaan Perikanan Perairan Darat di Indonesia. Buku ini mengupas secara komprehensif tentang bagaimana mengelola sumber daya perikanan di perairan darat dengan prinsip keberlanjutan. Kedua buku ini adalah perpaduan sempurna antara wawasan teoritis dan aplikasi praktis. Kepemimpinan nasional berkompeten menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Sementara pengelolaan perikanan perairan darat di Indonesia mengajarkan kita pentingnya keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam.